Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bercerita tentang Al Gore, mantan wakil presiden Amerika yang mengusung politik perubahan iklim dalam karir politiknya. Bagaimana Al Gore memperjuangkan gagasan politiknya hingga mendapat hadiah Nobel. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Al Gore memulai karir politiknya pada usia yang relatif muda, yaitu 28 tahun. Ketika terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, yaitu pada tahun 1977. Sejak itu, Al Gore terus menjadi anggota Kongres hingga tahun 1993. Jadi, selama 16 tahun, Al Gore berkantor di gedung Parlemen Amerika yang dikenal dengan nama Gedung The Capitol. Ketertarikan Al Gore terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim itu dimulai saat kuliah di Universitas Harvard, di mana salah satu dosennya adalah ilmuwan yang mengukur CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Dan selama menjadi anggota parlemen, Al Gore terus menyuarakan isu lingkungan dan perubahan iklim, sehingga ia dijuluki dengan Demokrat Hijau, yaitu politisi Partai Demokrat yang mengangkat isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai kunci kemenangan partai. Di tahun pertamanya sebagai anggota parlemen, Al Gore muda membuat gebrakan dengan mengadakan sidang dengar pendapat Kongres untuk pertama kalinya tentang perubahan iklim, limbah beracun, dan pemanasan global. Pada saat itu, belum banyak orang yang bicara tentang perubahan iklim. Kemudian pada tahun 1990, Al Gore memimpin konferensi internasional selama 3 hari yang dihadiri oleh legislator dari 42 negara. Konferensi ini menyepakati Global Marshall Plan yang mendorong agar negara maju untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya sambil melindungi lingkungan. Al Gore tidak hanya menyampaikan gagasan politiknya secara vokal di sidang-sidang parlemen, tapi juga menuliskannya dalam sebuah buku. Pada tahun 1992, ia menerbitkan buku berjudul Earth in the Balance atau Bumi dalam Keseimbangan. Buku ini membahas berbagai topik lingkungan, termasuk berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah lingkungan. Buku ini masuk dalam daftar New York Times Best Seller, alias buku yang paling laku. Pada tahun 1993, Al Gore meninggalkan gedung The Capitol dan pindah ke Gedung Putih atau White House sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Saat itu, Al Gore mendampingi Presiden Bill Clinton selama 2 periode, yaitu dari tahun 1993 hingga tahun 2001. Sebagai wakil presiden, Al Gore sangat aktif mendorong berbagai negara untuk menyepakati Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini adalah perjanjian internasional di bawah payung PBB yang mewajibkan negara-negara maju secara kolektif mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% selama 5 tahun. Sayangnya, Protokol Kyoto yang diperjuangkan oleh Al Gore ini
ditolak oleh Senat Amerika Serikat. Setelah 2 periode menjabat sebagai wakil presiden, Al Gore maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, saat itu melawan George W. Bush dari Partai Republik. Dalam Pilpres ini, Al Gore sebenarnya memenangkan popular vote, tapi sayangnya kalah dalam electoral vote. Pilpres Amerika tahun 2000 ini cukup dramatis karena sempat dilakukan penghitungan ulang di negara bagian Florida yang kemudian dihentikan oleh Mahkamah Agung. Dalam pidato kekalahannya, Al Gore menyampaikan bahwa meskipun saya sangat tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung, tapi saya menerima kekalahan ini. Nah, setelah kekalahan di Pilpres ini, Al Gore kemudian mendedikasikan waktunya untuk melakukan kampanye tentang perubahan iklim. Dia presentasi atau ceramah tentang perubahan iklim di berbagai tempat di setiap ada kesempatan. Secara total, Al Gore telah presentasi lebih dari 1000 kali di seluruh dunia. Seorang produser film yang hadir pada salah satu presentasi Al Gore kemudian tertarik untuk membuat film dokumenter terkait dengan presentasi Al Gore. Film ini diberi judul An Inconvenient Truth, yang artinya kebenaran yang tidak menyenangkan. Film yang diluncurkan tahun 2006 ini meraih sukses besar dengan pendapatan 24 juta dolar Amerika di tanah Amerika dan 26 juta US dollar di international box office. Jadi total pendapatan dari film ini sebesar 50 juta US dollar. Film ini juga memenangkan 2 piala Oscar, yaitu sebagai film dokumenter terbaik dan film dengan lagu asli terbaik. Pada tahun 2007, Al Gore mendapat hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Menurut Komite Nobel, penghargaan kepada Al Gore didasarkan pada kampanyenya yang tak kenal lelah dalam memasukkan krisis iklim ke dalam agenda politik. Sementara Al Gore dalam sambutannya ketika menerima hadiah Nobel mengatakan bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk mengurangi emisi karbon. Semuanya, kecuali kemauan politik. Setelah menerima hadiah Nobel, Al Gore semakin bersemangat menjadi juru kampanye perubahan iklim. Pada setiap konferensi internasional terkait perubahan iklim, Al Gore sering tampil sebagai pembicara utama hingga saat ini. Begitulah cerita singkat tentang Al Gore, seorang politisi hijau dari Amerika Serikat. Nantikan video berikutnya dan tetap semangat.